Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya, Imelda Nurlaili yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman semuanya pasti penasaran kan podcast kali ini kita akan membahas tentang apa? Nah, spesial podcast hari ini kita akan membahas tentang Mahakarya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu kan ada mahadnya nih. Nah, jadi kita akan membahas tentang Mahakarya mahadnya nih yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Biasanya kalau misalkan kita ngomong-ngomong soal mahakarya ya, berarti bakalan ada karya yang di-spill ataupun ada program terbaru ataupun program unggulan kali ya. Nah, makanya di sini kita juga sudah bersama Bapak Kepala Mahad UIN Sultan Maulana Hasanuddin, yakni Bapak Dr. Masruhin Muhsin LCMA. Nah, teman-teman, mari kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Imelda? Sehat. Alhamdulillah Bapak, saya juga sehat. Nah, kalau untuk kegiatan hari ini nih Pak, dari pagi mungkin ya, apakah udah langsung sibuk Pak untuk hari ini? Kebetulan tadi sebelum ke sini ada donor darah ya dalam rangka HUB Kemenak RI nanti yang akan dilaksanakan tanggal 3 Januari 2025. Salah satu rangkaian acaranya itu adalah donor darah. Oh, donor darah yang ada di rektorat ini apa yang di bawah ya? Iya, wah, Masya Allah teman-teman. Sebelum ke podcast, iya, ini Bapak datang ke podcast kita setelah donor darah, tapi Masya Allah banget masih kuat Pak. Alhamdulillah. Dulu rutin 4 bulan sekali kita donor darah ya. Makanya untuk sekarang Bapak sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti nggak ada kendala lemas atau apa gitu ya Pak ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, ya kita doakan, saling mendoakan ya kepada Bapak kita dan kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan, amin. Dan jangan lupa bisa juga nih kita terinspirasi oleh Bapak Masruhin ini biar donor darah setiap 4 bulan sekali ya Pak ya. Siap. Rutin itu untuk kesehatan kita. Iya, baik nih teman-teman. Ngomong-ngomong soal Mahakarya Mahad UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya Pak. Ini kan tema kita hari ini. Nah, kira-kira di sini nih ada program baru atau ada apa nih Pak yang mau di-spill? Jadi kebetulan pada Hari Santri 2024 yang jatuh pada tanggal 22 Oktober kita meluncing penulisan mushaf Al-Qur'an yang diawali oleh Bapak Rektor sendiri dengan menuliskan surat Al-Fatihah, kemudian diteruskan oleh Kepala Mahad, diteruskan oleh pengurus dan kemudian para mahasantri baik putra maupun putri. Jadi ada 2 mushaf yaitu karya mahasantri putra dan karya mahasantri putri gitu. Oh begitu. Tapi yang saya bawa baru yang salah satunya saja. Oh iya, Masya Allah. Berarti itu kalau penulisan mushaf Al-Quran itu apakah orang-orang tertentu saja Pak yang menulis atau ada seleksinya atau kayak siapapun bisa menulis ikut program ini gitu Pak? Intinya selama dia menjadi mahasantri ya itu boleh terlibat dalam penulisan mushaf Al-Quran ini. Kemudian yang kedua harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya pastinya itu ya Masya Allah. Ya. Karena untuk menjaga kemuliaan Al-Quran itu sendiri jadi bagi mahasantri putri yang sedang berhalangan tidak kita perkenankan untuk menulis mushaf Al-Quran ini. Iya. Apakah dalam teknik penulisannya itu ada teknik khusus yang digunakan dalam penulisan mushaf Al-Quran ini Bapak? Jadi kita menggunakan follow the line, ya istilahnya mengikuti garis atau mengikuti tulisan yang sudah ada. Oh, jadi kayak menebalkan gitu ya Pak ya? Menebalkan. Jadi sebetulnya di situ sudah ada tulisan Al-Quran, tetapi masih belum jelas.
kemudian kita menebalkan tulisan tersebut. Dan itu pastinya ada kayak pena khususnya gitu ya Pak ya? Kalau pena biasa. Oh, pena biasa Pena gitu. biasa. Oh iya. Kertasnya juga kertas biasa, tetapi kita menggunakan A4 yang 80 gram yang agak tebal. Kalau yang biasa kita pakai kan yang 70 gram. Kalau yang sekarang 80 gram. Iya. Terus kalau itu kan pakai pena biasa ya Pak, pakai pulpen biasa, dan itu tuh apakah kalau misalkan ada orang yang mau ikutan nih dalam berpartisipasi penulisan mushaf Al-Quran ini, ada target satu orang satu lembar atau kayak semampunya gitu Pak? Ya betul, jadi kita target satu orang itu, jadi kita dalam melakukan penulisan mushaf Al-Quran ini ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu dari juz 1 sampai juz 16. Kemudian tahap kedua dari juz 17 sampai juz 30. Jadi setiap habis sholat subuh, baik santri putra maupun santri putri, kita bersama-sama menulis mushaf Al-Quran tersebut. Jadi mushaf ini ditulis setelah sholat subuh. Nulis bareng-bareng ya. Masya Allah banget Bapak. Jadi subuh-subuh ya kita harus benar-benar langsung produktif ya Pak dalam menulis gitu ya. Satu orang kebagian 1 lembar. 1 lembar berarti bolak-balik ya. Jadi 2 halaman. Oh berarti itu bentuknya kayak halaman yang dibagikan gitu ya Pak ya? Betul. Oh saya kira jadi yang kayak udah kertas kemudian gitu. Kita print. Kemudian kita bagikan 1 orang 1 dan menulis 2 halaman. Iya. Dan itu ditargetkan untuk yang pertama juz 1 sampai 16 gitu. Betul. Sesuai dengan jumlah santri yang ada. Tadi kan yang di awal Bapak spill katanya menulis 2 mushaf Al-Quran ya Pak ya? Iya, jadi yang cewek 1, yang cowok 1 kayak gitu, yang putra 1, yang putri 1. Oh gitu ya. Berarti kalau dari sekarang nih, ini udah nyampe mana nih Pak? Apanya? Udah selesai. Oh udah selesai. Oh Masya Allah. Ini produknya nih. Ini produknya, Masya Allah. Iya. Saya kira ini bakal mau launching baru gitu kan. Udah selesai. Berarti yang Bapak tadi udah bilang ya Pak ya, sudah berjalan dari yang pas tanggal 22 Oktober. Ya. Oh Masya Allah. Berarti itu udah berapa lama itu Pak? Kurang lebih 2 bulan kurang 1 minggu. Masya Allah 2 bulan kurang 1 minggu ya. Cepet sih Pak itu. Ya. Iya. Sebetulnya kalau mau serius kita seminggu aja udah selesai. Karena tahap pertama aja 1 kali habis sholat subuh udah selesai. Tapi kendalanya kan tidak semua mahasantri berjamaah sholat subuh. Kemudian ada juga terutama bagi yang perempuan itu ada yang berhalangan dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita sekaligus jadi itu enggak, jadi bertahap. Iya Pak. Masya Allah banget. Kalau berarti udah dari 22 Oktober sampai 16 Desember kemarin. 16 Desember kemarin. Wah, dan insya Allah akan dilaunching oleh Pak Rektor dalam upacara HAB Kemenak RI tanggal 3 Januari 2025. 3 Januari. Ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Pak, ada berapa orang sih Pak yang terlibat dalam penulisan mushaf Al-Quran ini? Ya, kalau untuk putra itu pengurus ada 15, kemudian santri ada 33, jadi jumlahnya ada 48. Untuk yang putri itu pengurus ada 10, ada santri ada 144, jumlahnya 154. Ya. Ditambah pembina asrama, tambah kepala ma'had, dan ditambah Pak Rektor sendiri. Karena Pak Rektor pada tanggal 22 Oktober itu beliau secara simbolis juga menuliskan mushaf Al-Quran, itu surat Al-Fatihah. Iya, Masya Allah Pak Rektor kita ini ya yang mengawalinya. Iya. Kemudian dilanjutkan oleh kepala ma'had, dilanjutkan oleh pengurus dan mahasantri. Berarti total keseluruhan itu ada 205 kurang lebih. Wah, Masya Allah 205 ya. Itu putra dan putri ya. Iya. Dan menghasilkan 2 mushaf Al-Quran. Masya Allah luar biasa banget Bapak. Ya alhamdulillah ya, berarti programnya ini berjalan dengan lancar dan sudah terbukti di sini udah ada produknya gitu betul. Ya Pak ya. Iya, lalu kalau untuk dari kan sebelum kita menulis mushaf Al-Quran ini mungkin ada kriteria tertentu gitu tuh Pak, dan orang-orang tertentu ataupun siapapun yang kayak Bapak tadi udah ini ya jelaskan ya. Cuman kriteria yang digunakan untuk memilih gitu tuh Pak, bagaimana? Kalau kriteria khusus nggak ada, yang penting mereka mahasantri Ma'had Al-Jami'ah
gitu ya, beliau terlibat dalam penulisan mushaf Al-Quran ini. Kemudian kriteria yang khusus, mereka harus suci dari hadis besar maupun hadis kecil. Itu aja sih. Kalau kriteria khusus nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin saya kira kan Mahat banyak program nih Pak. Mungkin ada program kayak eskul kaligrafi juga. Mungkin hanya orang-orang kaligrafi aja yang boleh gitu. Ternyata enggak ya Pak kan ya. Ini cuman menebalkan saja ya. Jadi semua orang bisa. Bisa ya gitu. Dan dulu ketika mau masuk ke Mahat kan mereka juga ada tes baca tulis Al-Quran. Jadi yang sudah masuk ke Mahat ini mereka sudah layak lah. Sudah layak untuk membaca dan menulis Al-Quran. Gitu. Lalu kalau untuk bagaimana Mahat memastikan Pak keakurasi dan ketepatannya, mungkin itu mah karena mengikuti apa ya? Bagaimana tuh Pak? Jadi awalnya ketika ada perintah atau instruksi dari Pak Rektor, kita sempat bingung juga teknisnya bagaimana gitu ya. Ada kepikiran kita membeli di toko online, kan ada mushaf tulis gitu kita tinggal menebalkan saja. Tetapi kendalanya kalau mushaf tulis itu kan sudah dijilid, jadi untuk menulisnya harus bergantian. Betul Pak ya. Terus akhirnya setelah kita berdiskusi, jadi ada Quran in Word, ya. Jadi kita ngeprint dari situ, jadi penulisannya bisa menyebar satu orang. Satu lembar atau 2 halaman. Jadi sekaligus bisa langsung dapat 16 juz gitu. Iya, dan itu kan bisa lebih mempercepat waktu ya Pak ya, efisien lagi. Tetapi kalau yang mushaf tulis tadi saya kira 1 tahun mungkin belum selesai juga. Karena nulisnya kan harus bergantian. Iya betul. Tetapi kalau per lembar bisa dibagi-bagi nulisnya bareng-bareng, jadi ini bisa selesai lebih cepat. Dan bisa fokus juga gitu ya Pak ya kalau untuk nulis. Dan kita mengerjakannya bareng-bareng setelah sholat subuh. Iya. Biasanya dari sholat subuh sampai jam berapa itu Pak? Paling 1 jam. Oh 1 jam? Iya 1 jam. Iya. Terus nanti dikumpulkan gitu ya Pak, di kolektif gitu. Iya. Lalu apakah mushaf Al-Quran ini memiliki ciri khas atau keunikan tertentu, misalnya dalam segi kaligrafi atau tata letak gitu Pak? Kalau kaligrafi saya kira enggak ya, karena ini adalah mushaf standar di Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Quran. Ini lembaga atau UPT di bawah Kemenak yang kantornya di TMII ya. Tetapi kita ciri khasnya adalah Quran ayat pojok, maksudnya setiap pojok sebelum kita pindah halaman itu adalah ayat, sehingga ketika kita membuka halaman baru itu adalah awal ayat. Iya bukan ayat yang nyambung yang terpotong gitu ya Pak ya. Bukan yang terpotong gitu. Iya, ini kita mencontoh seperti mushaf yang diterbitkan di Menara Kudus, itu juga menganut ayat pojok, jadi setiap pojok itu adalah ayat. Juga Quran terbitan dari Madinah juga sama seperti itu. Jadi kita ngikutin itu. Iya Bapak. Tapi kalau ciri khas khusus, saya kira nggak ada. Ya kita mengikuti yang sudah. Walaupun mengikuti yang sudah, tapi itu adalah suatu hal yang Masya Allah luar biasa banget loh Bapak. Iya bisa adanya program ini gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, yang menginisiasi penulisan mushaf itu siapa nih? Dari Bapak sendiri ataupun emang ada dari siapa? Jadi gitu, sebelum peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober itu, jauh sebelum itu, Pak Rektor sebetulnya sudah menginstruksikan kepada Mahat baik putra maupun putri untuk menghasilkan satu mahakarya. Tapi kita masih mikir-mikir kira-kira mahakarya apa gitu ya. Kemudian tercetuslah yaitu menulis mushaf Al-Quran tetapi ditulis dengan tangan. Kenapa seperti itu? Jadi dalam surat Yasin itu kan Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat, itu saya tutup mulut-mulut mereka dan tangannya bisa berbicara, kakinya bersaksi dengan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Paling tidak tangan kita ini sudah pernah menulis ayat-ayat kalam ilahi. Masya Allah, menyentuh sekali Bapak. Ya paling tidak itu ya. Jadi
tujuan utama itulah dari Pak. Sangat-sangat menyentuh sekali. Berarti ini emang yang menginisiasi pada awal mula Pak Rektor dan Bapak juga mengingat apa yang bagus untuk Mahakarya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu. Ya Pak. Lalu kalau apa sih Pak rencana Mahad untuk pengembangan dan kelanjutan penulisan mushaf Al-Qur'an ini Pak untuk di masa yang mendatang? Apakah program ini bakal terus berlanjut? Apakah cukup di tahun ini gitu? Saya berharap sih untuk yang siapapun yang menjadi kepala Mahad nantinya, karena yang Mahasantri sekarang yang masuk 2024 dan akan wisuda tahun 2025 kan sudah menghasilkan Mahakarya ini. Nah nanti saya harapannya sih bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan Mahakarya santri ini apapun bentuknya. Biasanya kalau wisuda itu kita menghasilkan karya berupa buku ya, karya tulis ya. Kebetulan tahun ini adalah berupa mushaf Al-Qur'an atau Al-Qur'an tulis istilahnya ya. Oh, berarti akan berlanjut ya Pak ya, semoga mudah-mudahan siapapun yang menjadi kepala Mahad. Iya baik Pak. Lalu apa tantangan yang dihadapi Mahad Pak dalam proses penulisan mushaf Al-Qur'an ini? Jadi begini, karena orang banyak ya. Iya Bapak. Ketika lembaran ini sudah dibagikan kepada mereka, pada para santri, sudah ditulis, sudah selesai, tapi belum dikumpulkan. Nah, pas di kamar itu kebetulan ketumpahan kopi. Ada kejadian kayak gitu. Ada kejadian, khususnya putra ya, putra. Kadang-kadang ada yang rokok juga, jadi itulah kendalanya. Tapi harus kita print ulang. Tetapi kalau yang untuk putri sih nggak ada kendala, aman. Paling kendalanya ya tadi yang sedang berhalangan gitu ya. Jadi mereka tidak bisa menulis mushaf Al-Qur'an, jadi tertunda lah, paling tidak tertunda. Oh iya seperti itu ya. Tapi masih bisa kita masih bisa kita lalui lah. Nanggulangi lah gitu ya, bisa kita ituin. Iya baik Bapak. Nah kalau tujuan utama nih Pak Mahad dalam penulisan mushaf Al-Qur'an ini apa Bapak? Ya tujuan utama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama ini merupakan mahakarya anak Mahad, baik putra maupun putri. Kemudian yang kedua seperti ayat yang saya bacakan tadi, bahwasanya nanti di hari akhir paling tidak tangan ini menjadi saksi atau berbicara pernah menulis meskipun sedikit, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Masya Allah. Ini kan udah ada produknya nih Pak. Boleh dong Pak di-spill dulu Pak ke teman-teman semuanya biar tahu. Ini kameranya yang mana ini? Kameranya banyak pilihannya Bapak. Jadi di sini awalnya ada juz 14, kemudian di sini ada ada halaman, kemudian ada logo ya itu, Mahad dan logo UIN. Mungkin ini ciri khasnya kali ya. Nggak ada di tempat yang lain. Dan ini lumayan rapi. Masya Allah ya Bapak, rapi banget. Dan itu pastinya tulisan teman-teman Mahad nih ya, teman-teman santri, santri putra ataupun santri putri. Masya Allah luar biasa. Berarti meskipun kita hanya menebalkan saja ya, tetapi ini ya cukup rapi lah. Ini karya yang cowok apa yang cewek nih Pak? Putra atau putri? Yang cewek. Oh yang cewek, Masya Allah. Iya pasti kalian bangga semua nih. Kita masuk YouTube nih. Masuk YouTube UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Masya Allah sekali ya Bapak. Ini setebal ini ya Pak ya. Jadi seperti ini Mbak ya. Ini saya kasih contoh tadi. Ya, jadi untuk kita itunya ya. Tekniknya ya. Kita ngeprint dari Quran Word ya, Quran in Word, kemudian ketebalannya kita kurangi ya. Kalau 100% mungkin 30 sampai 40. Jadi yang penting terlihat tulisannya tapi nggak jelas. Jadi kita hanya menebalin saja. Tapi meskipun kita menebalin kan kita juga punya karya lah gitu ya. Iya, wah Masya Allah sekali. Kira-kira nih teman-teman semua yang di rumah pengen juga nggak nih ke-trigger gitu ya, pengen nulis juga mushaf Al-Qur'an seperti ini. Boleh nggak sih Pak kalau misalkan bukan anak Mahad ikut-ikutan gitu Pak? Boleh aja, umpamanya Mbak Imelda dari jurusan apa?
TBI satu kelas umpamanya atau 2 kelas kita bisa berkolaborasi gitu ya. Yang penting ada kemauan dan ada yang menginisiasi gitu ya. Ada leadernya lah gitu. Oh iya, ada leader yang menyampaikan yang memulainya gitu ya Pak ya. Saya kira one class one mushaf juga bisa. Iya Bapak, itu keren banget Bapak. Boleh nih ditiru ya. Satu kelas satu mushaf ya. Bagus lah. Bagus juga itu Pak, betul. Apalagi kita sarjana Islam yang kuliah di perguruan tinggi Islam gitu ya. Paling tidak seumur hidup sekali kita pernah menulis Al-Quran. Bapak, kan ini kan udah jadi produk nih ya, berarti ada 2 mushaf. Itu tuh 2 mushafnya apakah disimpan di Mahad ataukah ditaruh di perpustakaan mana gitu, atau disumbangkan gitu Bapak? Jadi untuk tindak lanjut berikutnya saya juga belum tahu persis ya. Tapi yang jelas nanti pada tanggal 3 Januari pas upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini akan ada serah terima dari Kepala Mahad kepada Bapak Rektor. Selanjutnya terserah Pak Rektor apakah mau ditaruh di perpustakaan atau menjadi koleksi pribadi atau bagaimana. Dan kebetulan Pak Rektor tanggal 1 Januari kan ulang tahun. Dan ini mungkin salah satunya bisa menjadi hadiah terindah bagi beliau lah. Dari Mahad Uyan Sultan Maulana Hasanuddin Banten gitu ya Pak untuk beliau. Wah kayaknya ini agak kesepil nih Pak. Sebelum Pak Rektor ulang tahun. Mudah-mudahan Pak Rektor belum melihat lihat. acara ini. Iya Pak. Wah, alhamdulillah nggak kerasa banget ya Pak, kita bincang-bincang panjang kali lebar dan cukup banyak kisah inspirasi yang bisa kita ambil ya teman-teman semuanya. Kita udah berada di penghujung podcast nih Pak. Kira-kira mungkin ada sepatah 2 patah kata motivasi ataupun apa gitu Pak untuk teman-teman kita semua ataupun santri-santri yang di Mahad. Yang seperti yang saya garis bawahi tadi, yang pertama kita berdasarkan ayat suci Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, bahwasanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi paling tidak kita pernah meskipun sekali seumur hidup menulis Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu bisa digalakkan gerakan one class one mushaf gitu ya, satu kelas satu mushaf. Atau kalau nggak bisa ya one jurusan prodi one mushaf itu ya paling tidak lah. Iya Bapak. Kita menjadi mahasiswa kan kurang lebih 4 tahun, paling tidak satu karya aja dari angkatan kita. Masya Allah Bapak, kalau misalkan emang ini programnya berlanjut sampai ada gitu ya, saya agak nyesel sih Pak, soalnya udah mau lulus ini Pak, udah lulus ya. Nggak apa-apa nanti S2. Iya ya Pak ya, di sini bisa ikut berpartisipasi siapapun itu ya. Ya, wah, Masya Allah banget teman-teman, kita udah dengerin kita sudah sama-sama mendengarkan banyak motivasi, banyak kisah inspirasi dari Bapak Masrukin. Dan terima kasih buat Bapak Masrukin yang udah menyempatkan waktunya ke sini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Amin. Dan teman-teman semua juga ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran apapun yang sedang dilakukan dan sedang diperjuangkan. Ya teman-teman semuanya, akhirnya kita berakhir di acara podcast kita kali ini. Saya Imela Nurlaili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, udah.